Banjir juga merendam wilayah Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada rekan kami, korespondensi CNN Indonesia, Indrayani Laksmi di sana. Halo, selamat siang Laksmi. Laksmi, bagaimanakah kondisi banjir? Apakah masih menggenangi lokasi Anda melaporkan? Dan apa sejauh ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam penanggulangan banjir ini? Laksmi. Baik, selamat siang Freddy. Banjir sampai saat ini masih menggenangi di daerah perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi. Dan saat ini juga proses evakuasi masih terus dilakukan terhadap warga-warga yang masih ada di sekitar perumahan untuk dibawa keluar area kompleks seperti itu, Freddy. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso dan Rem 051 Jakarta Timur. Selamat siang Bapak, saya mau tanya tentang teknis. Proses evakuasi masih berlangsung sampai siang ini. Seperti apa prosesnya, Pak? Baik, di sini kita melakukan proses evakuasi mulai dari pagi. Ini terdiri dari TNI, Polri, kemudian BPBD, dan ada beberapa elemen masyarakat yang membantu. Ini kita kerahkan sekitar kurang lebih 30 perahu karet. Ini khusus di titik sini ya, Mbak ya, di Pondok Gede Permai. Karena kita ada beberapa titik yang kena banjir, tetapi yang paling parah adalah di Pondok Gede Permai ini. Pak, kalau melihat ke belakang, sekitar 5 tahun yang lalu, artinya 2020, banjir juga melanda, namun katanya ini lebih parah. Boleh ceritakan Pak, artinya memang kalau untuk banjir yang seperti ini memang penyebabnya memang dikarenakan intensitas dan juga karena luapan seperti itu atau seperti apa Pak? Baik, jadi mulai 2020 itu di Pondok Gede Permai ini tidak ada luapan. Kemudian sampai dengan 2025 ini paling kemarin pagi itu baru 1 meter kita himbau, tetapi masyarakat masih mau di dalam. Tetapi kalau kita lihat memang volume air kiriman dari Bogor melalui Kali Bekasi ini terlalu banyak, jadi over capacity lah, jadi bisa meluap. Padahal untuk tanggulnya itu sudah kalau bisa dilihat sangat luar biasa nih di pinggiran Kali Bekasi ini, lebarnya sudah 3 meter, tinggi hampir 1,5 meter ya, 1,5 meter. Sudah bagus sekali, tetapi karena volumenya luar biasa, jadi air meluap masuk ke perumahan Pondok Gede Permai. Jadi sebenarnya tanggul itu efektif untuk menahan banjir masuk ke area perumahan ya Pak, namun karena luapan itu terlalu besar, terlalu deras gitu, seperti itu ya Pak? Betul, jadi 3 tahun terakhir ini sangat efektif karena di sini sudah relatif aman, tapi 2025 ini ya kemungkinan memang terlalu banyak dari wilayah atas di wilayah Bogor demikian. Baik, kalau melihat kondisi banjir ini, kalau tadi saya perhatikan dari pagi agak tinggi, sekarang sudah agak surut Pak, seperti itu. Artinya memang kalau melihat kondisi banjir seperti ini, kapan akan surut Pak? Artinya apakah juga proses evakuasi akan terus berlangsung, kembali ke proses evakuasi tadi? Baik, jadi untuk proses evakuasi akan tetap kita laksanakan sampai dengan masyarakat yang di dalam kita keluarkan semua. Karena kalau di dalam sudah di lantai 2 rumah sendiri sudah sepinggang. Jadi kalau cuaca ini seperti ini, kemungkinan malam juga hujan, ini sangat bahaya sekali untuk masyarakat di dalam. Jadi kita tetap proses evakuasi, walaupun memang ini sudah, kalau kita lihat tadi sudah mulai surut ya, tetapi kalau ada hujan lagi akan bertambah tinggi lagi untuk air. Artinya bukan tidak mungkin akan terjadi banjir kembali seperti itu Pak? Betul, jadi makanya kita tadi sudah sepakat, Pak Wakil Wali Kota juga hadir tadi, bahwa kita laksanakan proses evakuasi dulu. Ini tempat untuk pengungsi sementara, kemudian untuk masalah makan ataupun dapur umum sedang kita proses dengan pemerintah daerah. Kembali ke masalah proses evakuasi Pak, artinya dari tim gabungan, TNI, dan juga relawan yang lain seperti itu melakukan proses evakuasi. Artinya teknis seperti apa Pak, dan juga adakah kendala yang dihadapi? Baik, untuk proses evakuasi di dalam ini sekitar 5.000 KK atau kurang lebih 13.000 jiwa. Ini sudah sampai dengan detik ini sudah 75% bisa kita keluarkan, jadi tinggal 25% di dalam. Tadi pagi kita fokuskan pada untuk lansia, kemudian balita, dan ibu-ibu hamil. Kalau sekarang sudah mulai semuanya kita keluarkan demikian. Artinya ada sekitar 20%-an masih ada di sekitar perumahan mereka ya Pak? Betul, betul. Jadi sekitar 20-25%. Kita masih berlangsung, itu kita lihat untuk para relawan, TNI Polri masih bekerja terus. Pak, saya tadi mendengar informasi bahwa ada kendala tentang arus dan juga kabel dan segala macam yang menghambat proses evakuasi. Itu seperti apa Pak? Betul, untuk arus terutama yang paling dekat pinggiran Sungai Kali Bekasi ini karena luapannya air masih ada, jadi sangat deras di situ. Jadi kita untuk para penolong TNI Polri itu sangat waspada. Di situ juga kita khususkan untuk perahu karet yang pakai mesin 40 PK ke atas. Kalau pakai dayung tidak mampu karena memang arusnya masih
deras. Kemudian untuk kabel dan lain-lain kita sudah komunikasikan dengan PLN untuk diputus sementara ya Pak ya, jadi karena sangat membahayakan, demikian. Terakhir adalah masalah pengungsi. Beberapa mengungsi ada di sini, di kantor BNPB. Itu seperti apa Pak? Bantuan yang sudah diturunkan dan juga bantuan yang akan diturunkan seperti apa? Baik, untuk sementara mereka kita siapkan untuk tempat istirahat, kemudian juga kesehatan sudah ada. Hanya saja kita untuk makanan nanti sore karena kita sedang proses dari siang ini. Kemudian juga sebagian memang warga ini ada punya saudara di sekitar sini, jadi sudah pulang. Sebagian hanya mungkin 40% ya Pak ya tinggal di sini. Kita kesehatan semuanya sudah kita laksanakan. Demikian. Terima kasih Pak Nugroho atas informasinya dan semoga proses evakuasinya berjalan lancar dan juga banjir cepat surut. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya Freddy, baru saja ada wawancara saya dengan Bapak Nugroho dan terkait dengan banjir yang ada di sini memang terjadi tadi pagi sekitar jam 3 pagi saat mereka sedang mempersiapkan makan sahur mereka, namun tiba-tiba banjir, arus begitu deras, akhirnya sampai ke rumah ataupun tempat tinggal mereka, bahkan ketinggian sampai mencapai lebih dari 3 meter. Hal ini memang terlihat dari rumah mereka yang rata-rata 2 lantai, 1 lantainya sudah air semua seperti itu, dan juga di bagian lantai 2 sudah hampir setengah badan saya, artinya sekitar 80 cm, artinya 3,5 meter ketinggian banjir. Dan saat ini kondisinya memang sudah semakin surut. Kalau saya perhatikan memang tadi pagi sekitar jam 8, jam 9 ini air kalau di tempat saya berdiri ini memang kondisinya hampir selutut. Ini termasuk lokasi yang tinggi, tapi kalau sekarang kondisinya semakin menurun sekitar 20-30 cm, dan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan, dan beberapa perahu karet juga masih terus bergerak ke arah sana, ke arah dalam Pondok Gede Permai. Namun tadi juga ada proses evakuasi yang juga cukup bisa dibilang menggetarkan hati saya gitu, karena memang banyak dari mereka yang dievakuasi adalah orang-orang yang kesulitan untuk mobilisasi, artinya seperti lansia, anak-anak, bayi, seperti itu. Dan anggota keluarga lainnya memang sudah lebih dulu di lokasi BNPB ini, di kantor logistik dan juga peralatan BNPB. Dan kami berharap bahwa banjir ini akan segera surut dan juga mereka bisa pulang kembali ke rumah. Dan untuk sampai saat ini juga proses evakuasi masih terus dilakukan. Dan juga yang menarik Freddy, bahwa dari proses ataupun banjir yang merendam di kawasan Pondok Gede Permai dan juga 3 titik di Kecamatan Jati Asih ini, memang tadi saya melihat ada warga yang di sekitar jembatan itu mereka masih mengangkut ataupun mengambil barang-barang yang sekiranya bisa mereka kumpulkan. Seperti tadi saya melihat ada tabung gas 3 kg, lalu ada beberapa barang seperti galon air mineral seperti itu. Mereka coba kumpulkan, mereka coba selamatkan harta benda mereka yang sekiranya masih bisa diperlukan ataupun masih bisa dikumpulkan seperti itu. Freddy. Baik Laksmi, ternyata proses evakuasi masih terus dilangsungkan. Dari informasi yang Anda sampaikan juga banjir berlangsur atau berangsur surut. Namun kita harapkan proses evakuasi dapat berjalan lancar dan juga bantuan segera disalurkan menuju posko-posko pengungsian serta banjir lekas surut sehingga warga bisa kembali beraktivitas normal. Terima kasih korespondensi CNN Indonesia Indrayani Laksmi. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.